Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi terbesar di Pulau Sumatera. Penduduk Provinsi Riau berjumlah 4.734.700 dengan sebagian mata pencahariannya sebagai petani kelapa sawit. Koperasi di Provinsi Riau berjumlah 3.095 yang tersebar di 12 kabupaten kota. Koperasi yang punya aset paling terbesar adalah koperasi yang bergerak di bidang produksi kelapa sawit. Pada 27 November 2020, kami tim suku Kaili mendatangi Kasih Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau guna mendapatkan informasi terkait tantangan koperasi di masa pandemi COVID-19 saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Magdalena, Kasih Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi di Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Riau. Sejarah Koperasi Indonesia yaitu memasuki hari penting saat berlangsungnya Kongres pertama di Tasikmalaya pada tanggal 12 Juli tahun 1947 yang diadakan oleh Gerakan Perkoperasian di Indonesia. Tanggal tersebut juga dijadikan sebagai Hari Koperasi Indonesia. Baru pada kongres berikutnya di Bandung, Muhammad Hatta diangkat sebagai Bapak Koperasi Indonesia Kongres kedua. Kongres kedua ini diselenggarakan pada tahun 1953 dengan pembentukan Dewan Koperasi Indonesia, yaitu disebut dengan Dekopin. Berbicara tentang sejarah perekonomian di Indonesia, di mana Koperasi Indonesia dicetuskan oleh Raden Arya Wirya Atmaja yang bertujuan untuk memperbaiki perekonomian di Indonesia. Pada saat ini, tahun 2020, koperasi di Provinsi Riau berjumlah 3.095 koperasi yang tersebar di 12 kabupaten kota di Provinsi Riau. Koperasi yang memiliki aset paling besar adalah koperasi yang bergerak di bidang produksi kelapa sawit. Bagaimana kita ketahui bersama, saat ini bangsa Indonesia sedang menghadapi ujian di tengah pandemi COVID-19, di mana pertumbuhan ekonomi nasional sedang mengalami tantangan yang cukup serius. Angka kemiskinan dan pengangguran meningkat. Dunia usaha, terutama koperasi dan UMKM, mengalami dampak yang berat dari sisi produksi, pemasaran, dan pembiayaan. Tantangan baru yang dihadapi oleh dunia perkoperasian nasional tidak hanya sekedar mengubah cara berbisnis dengan memanfaatkan perkembangan teknologi digital dan inovasi produk, tetapi juga menjadi momentum untuk menghadirkan visi baru di tengah perubahan sosial ekonomi yang sangat dinamis. Ada sejumlah inisiatif yang sedang kita lakukan untuk penguatan dan modernisasi koperasi, antara lain pertama yaitu melakukan perbaikan ekosistem kemudahan usaha yang memungkinkan koperasi bisa mengakses pasar yang lebih luas. Pembiayaan serta pengembangan kapasitas usaha seluas-luasnya. Kedua, saat ini Kementerian Koperasi dan UKM sedang menyusun strategi nasional UMKM dan koperasi. Instrumen kebijakan yang nantinya dapat mewadahi kerja kolaboratif seluruh pemangku kebijakan. Ketiga, yaitu turbulensi ekonomi masa pandemi COVID-19 memberikan pelajaran berharga bahwa koperasi sektor keuangan atau simpan pinjam sangat rentan dan mudah terkontraksi oleh eskalasi tersebut. Perlu disiapkan sistem pengawasan dan penjamin simpanan di koperasi agar bisa memberikan rasa aman bagi mereka yang menaruh simpanan atau investasi di koperasi. Koperasi harus menjadi mesin penggerak UMKM, petani, peternak, petambak, pengrajin, pedagang kecil, dan nelayan di daerah-daerah untuk bangkit dan terus bergerak maju. Kita berharap agar koperasi di Indonesia mampu menjawab tantangan zaman dan bersaing dengan pelaku ekonomi lainnya. Mari kita kobarkan semangat dengan menjadikan koperasi sebagai kekuatan ekonomi rakyat
dalam pemulihan ekonomi nasional. Saya selaku Kasih Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi di Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah di Provinsi Riau, mendukung tim suku Kaili dalam kegiatan Jambore Koperasi Mahasiswa Senasional di tahun 2020. Semoga tim suku Kaili dapat memotivasi koperasi-koperasi mahasiswa yang ada di Indonesia. Koperasi keren. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koperasi di seluruh Indonesia bertujuan untuk memperbaiki perekonomian saat ini. Koperasi menjadi salah satu yang terdampak COVID-19. Maka dari itu, koperasi di masa pandemi COVID-19 harus dijadikan momentum untuk mengubah cara pikir koperasi yang lebih efisien. Koperasi dapat memanfaatkan dampak positif